Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di tengah pembalikan indeks harga saham gabungan meskipun penguatan lebih ke arah terbatas ini terutama di menit-menit jelang penutupan sesi kedua hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa bergabung di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosep Kabetua selaku Senior Analyst of Creative Trading System. Kita akan langsung sapa saja Pak Yosep. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Yosep sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini harga saham gabungan menguat Pak setelah terkunci di level 7.200-an dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Hari ini tampaknya sudah bergerak ke 7.300-an. Intraday hari ini sempat ke 7328.739. Analisis Anda terutama dari sisi teknikal penguatan yang terjadi di sepanjang hari ini meskipun jelang penutupan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas. Oke, kalau misalnya untuk hari ini Mas David sebenarnya ada yang berbeda nih ketimbang new high sebelumnya di bulan Januari itu IHSG sempat ke 7.300 itu didukung sama inflow dari investor asing. Tapi kalau misalnya kita ngelihat mulai dari tanggal 21 Februari sampai dengan kemarin itu investor asing udah melakukan profit taking ke beberapa saham yang memang menjadi penggerak utamanya IHSG. Kalau misalnya kita ngelihat dari 21 Februari sampai 27 Februari ketika IHSG mengalami koreksi, total outflow dari investor asing itu sekitar 3,4 triliun. Dan kalau misalnya kita ngelihat saham apa aja yang dibuang itu mostly saham perbankan ditambah BCA, BRI dan Bank Mandiri ditambah saham Telkom. Lalu kelimanya itu Goto kalau nggak salah. Jadi kenaikan IHSG ke level 7.300 sekarang itu rentan dengan aksi profit taking. Jadi ya perlu diwaspadai nih kenaikan di hari ini. Kalau misalnya sampai hari ini ternyata investor asing itu tidak balik memborong saham-saham ini seperti 5 saham tadi, ada kemungkinan ini cuma markup aja. Jadi untuk menjaga optimismenya dinaikin sebentar lalu nanti dijual kembali. Jadi itu yang perlu diperhatikan menurut saya. Oke, Pak Yosep, ada kaitannya tidak Pak di mana para investor sampai sejauh ini merilis ini atau menunggu rilis dari data beberapa makroekonomi Amerika Serikat untuk nanti malam kalau tidak salah itu PDB kuartal keempat untuk evaluasi kedua dan kemudian dilanjutkan data PCE inflasi PCE AS yang merupakan tolak ukur favorit bagi The Fed untuk mengarahkan kebijakan suku bunga ke depannya. Oke, kalau misalnya menurut saya pribadi, ya kita langsung ngelihat aksinya mereka di bursa saham aja. Kalau misalnya ngelihat sekarang kan memang terjadi aksi profit taking nih. Menurut saya ketimbang kita melihat makroekonomi yang mungkin jaraknya cukup jauh dan itu mungkin ada deviasi segala macam sehingga akhirnya aksi yang dilakukan ke bursa kita pun itu mungkin udah jauh berbeda. Jadi yang menurut saya perlu kita perhatikan ya sentimen internal kita aja di Indonesia aja. Ini kita banyak kok sentimen-sentimen besar di Indonesia. Dan kalau misalnya kita tarik mundur ke beberapa waktu yang lalu memang kalau kita ngelihat korelasinya itu semakin hari semakin minim karena sentimen internal kita lebih mendominasi. Terutama karena ini di dalam tahun pemilu ya kayak gitu. Jadi sentimen internal kita lebih mendominasi untuk kondisi sekarang. Jadi kalau menurut saya kita nggak perlu terlalu jauh untuk menganalisa kemana-mana faktor eksternal yang lain-lain. Kita lihat aksinya aja. Kayak gitu. Rentetan dari sentimen ini aksinya seperti apa ya itu yang kita analisa. Baik. Seperti itu Mas David. Di 2 hari perdagangan di pekan ini, hari Kamis dan Jumat, kemana arah indeks harga saham gabungan? Apakah level support 73 masih akan bisa ditembus ke bawahnya lagi, Pak Yosep? Kalau menurut saya ini mungkin dari ngelihat kenaikan hari ini, kalau misalnya ini kita coba skenarionya, kalau misalnya ternyata hari ini investor asing kembali memborong saham-saham yang memang selama ini mayoritas mereka gerakkan, saya cukup optimis bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi kalau misalnya ternyata di tengah kenaikan hari ini investor asing terus jualan, saya cukup khawatir bahwa IHSG bisa turun di bawah level 7.200. Ya. Seperti itu kira-kira skenarionya.
Baik, di sepanjang perdagangan hari ini, sektor perindustrian ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Ada Astra International di sana, Pak Yosep. Hari ini fokusnya tampaknya dari para investor lebih ke arah ke situ, Pak. Karena mungkin juga para investor di luar dugaan juga kinerja dari Astra International ini menyentuh rekor tertingginya di sepanjang masa, terutama dari sisi pendapatan. Sementara sebelumnya banyak sekali polemik-polemik atau sentimen-sentimen yang membebani pergerakan Astra International sehingga tekanan yang terjadi sudah cukup dalam sampai sejauh ini. Bagaimana analisis Anda untuk Astra International naik tinggi cukup signifikan di sesi pertama, namun di penutupan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas. Analisis Anda, Pak Yosep? Oke, kalau untuk Astra International, Mas David, memang benar kalau misalnya dibilang ada rekor-rekor tertinggi untuk perusahaannya. Cuman coba kita lihat di sini. Peta dari kepemilikan investor yang 69% dari kepemilikan Astra International itu dimiliki oleh investor asing. Ini total saham scriptless-nya, saham yang bisa ditransaksikan. Jadi kalau menurut saya peran dari investor asing itu cukup tinggi di saham Astra. Kalau misalnya kita ngelihat ke beberapa waktu terakhir ini investor asing justru melakukan distribusi ke saham Astra. Misalnya dari akhir bulan Januari itu total distribusi investor asing sudah sekitar 300 miliar kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat kondisi sekarang di tengah investor asing yang sepertinya tidak melihat rekor profit ini sebagai sesuatu yang bisa membuat mereka optimis lagi, kayaknya menurut saya Astra akan lanjut tertekan kalau misalnya melihat dari transaksi investor asingnya seperti ini. Baik, kita akan coba ulas dari sisi teknikal, Pak Yosep. Dan kebetulan juga sudah masuk beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba bacakan, Pak. Yang pertama, saya akan coba lihat pertanyaan dari Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya. Astra International ambil posisi di 5.200, 155 lot. Apakah dalam 1-2 minggu ke depan bisa ke 5.800? Nah, selanjutnya Astra International, saya akan coba cek juga. Ditanyakan oleh, saya akan coba cek terlebih dahulu, Pak, nama dan lokasi. Ada Pritsoba, tapi tidak menyebutkan lokasinya di mana. Saya akan mencoba cek dari pertanyaan sebelumnya. Pritsoba ternyata dari Bali, ini Pak Yosep. Mau masuk ke Astra International, direkomendasikan tidak? Tadi kita juga sempat kita ulas, ada tekanan peluang lebih dalam untuk Astra International. Analisis Anda, peluang ke 58, kemudian bagi para investor yang baru ingin masuk ke dalam saham ini. Oke, yang pertama peluang ke 5.800 kalau ngelihat kondisinya seperti sekarang, menurut saya ini cukup berat. Saya nggak melihat bahwa ini akan terjadi dalam waktu dekat ya. Mungkin kalau misalnya terjadi dalam beberapa waktu ke depan, investor asing yang punya mayoritas di saham Astra ini ikut memborong saham Astra ya mungkin terjadi. Cuman kalau misalnya melihat kondisinya seperti sekarang, menurut saya kurang begitu optimis bahwa itu bisa tercapai. Dan kalau misalnya baru mau masuk, menurut saya pilihan untuk saham-saham lain di bursa kita itu cukup banyak kok yang bagus-bagus di kondisi sekarang. Ini memang di tengah aksi jual seperti sekarang cukup berat, jadi saya nggak bisa merekomendasikan. Kalau misalnya kita ngelihat dari foreign transaksinya. Oke, dan ini juga tergambar di sepanjang perdagangan hari ini setelah menyentuh 54 tadi di penutupan sesi kedua. Tampaknya penguatan dari Astra International ini sudah lebih ke arah terbatas, sudah di bawah 1% di 0,97% di 5.225. Analisis untuk Astra International, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Sambil menunggu updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, Pak Yosep, saya mau bergeser ke teknologi, Pak. Sektor ini menjadi pemberat atau yang menahan laju penguatan indeks harga saham gabungan untuk menuju ke level lebih tinggi lagi, terutama di sesi pertama siang tadi sebelum aksi profit taking dilakukan pada saham-saham yang sudah naik tinggi. Ada Goto dalam hal ini. Kebetulan hari ini juga pemaparan insidental dari Perseroan, tapi melemah di 6,25% dan diperdagangkan sudah di 70 rupiah per saham, tepatnya di 75. Analisis Anda untuk Goto, kemudian ekspektasi juga prospek dari kinerja kuartal 4 dan full year 2023. Oke, kalau misalnya melihat saham Goto sendiri, Mas David, ini kita udah mungkin dalam beberapa bulan terakhir kita udah nyicipin tuh berbagai narasi yang coba dilempar tentang Goto, mulai dari merger atau misalnya akuisisi dari TikTok.
Tapi satu hal yang pasti di sini bahwa banyak pemain besar yang memang udah ada di dalam saham Gotoh pra IPO, sebelum IPO itu masih terus melakukan penjualan. Salah satunya SoftBank itu terus menjual, dan beberapa waktu terakhir itu Alibaba, grupnya Alibaba itu juga melakukan penjualan. Jadi sepertinya polanya konsisten, apapun narasi yang dilempar, yang big playernya lakukan di saham Gotoh itu adalah melakukan penjualan. Jadi itu menurut saya yang menjadi pemberat untuk saham Gotoh, apapun narasi optimis atau sentimen positif yang dilempar ke tentang saham Gotoh. Jadi aksi jual dari big player yang ada di pra IPO itu lebih mendominasi menurut saya. Baik, rekomendasinya di tengah koreksi dalam hari ini. Kalau untuk Gotoh sendiri saya nggak berani untuk merekomendasikan beli. Setidaknya kalau misalnya kita mau ikut masuk ke dalam saham Gotoh, kita bisa tunggu di level-level bawah lah, di 60-an itu menurut saya resikonya mungkin lebih kecil, tapi yang nggak menutup kemungkinan bahwa aksi jualnya akan tetap berlanjut. Baik, penutupan hari ini di Rp75 per saham di 6,25%. Belum direkomendasikan, tunggu koreksi lebih dalam di level Rp60-an per sahamnya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, kita akan hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan juga papan perdagangan di layar televisi Anda pemirsa. Di penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Jelang penutupan, tampaknya indeks harga saham gabungan langsung mengalami penguatan signifikan di 0,59% dan ditutup di level intraday tertinggi hari ini, tepatnya di level 7.328,636 ya. Dapat Anda abaikan mungkin papan perdagangan di layar televisi Anda, di mana indeks harga saham gabungan di 3.728,636, di mana posisi tertinggi hari ini merupakan level penutupan di sesi kedua hari ini. Baik, kita langsung saja ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya. Seperti MNC 36 mengalami penguatan di 0,28%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,14%, LQ45 melemah di 0,11% di 993.763. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Rotasi pergerakan sektoral di sesi kedua hari ini, konsumsi primer memimpin penguatan di 1,02%, infrastruktur juga menguat di 0,86%, kesehatan melemah di 0,97%, transportasi dan logistik juga tertekan di 0,01%. Kemudian saham-saham yang mengalami penguatan signifikan di sepanjang perdagangan hari ini pemirsa, ada Astra Internasional, tadi pun juga sempat kita ulas, ditutup menguat di 5.225, BBRI juga menguat di 6.225, BBCA menguat dan akhirnya kembali menembus di 10 ribuan, BMRI juga menguat di 7.102. Kemudian saham-saham yang hari ini menjadi pemberat pemirsa, ke grafis selanjutnya. Rp75 per sahamnya. Itu dia updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya adalah saham-saham pilihan yang direkomendasikan ada Medco, direkomendasikan buy on weakness pemirsa. Kemudian juga ada Saratoga direkomendasikan buy 1.500 hingga 1.800. Untuk Medco di 1.100 hingga 1.400. Ya, sementara untuk SCMA, saham-saham berbasis media,
juga direkomendasikan buy 140, resisten hingga 170. MPMX juga direkomendasikan buy, supportnya di 1000 hingga 1150. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan pemirsa bersama dengan Bapak Yosep Gabetua selaku Senior Analyst of Creative Trading System. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama adalah posisinya tadi saham-saham yang direkomendasikan. Saya akan coba cek kembali terlebih dahulu. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Medco Pak, lebih ke arah buy on weakness. Pertimbangan rekomendasi buy on weakness untuk Medco dan buy on weakness di level berapa? Oke, kalau untuk Medco sendiri posisinya saat ini memang harga sahamnya ini lagi terapresiasi, lagi naik. Tapi kalau misal kita tarik mundur misalnya dari tanggal 7 Februari ini ada pola akumulasi yang cukup besar yang dilakukan oleh para smart money di saham ini. Jadi menurut saya potensi dari kenaikan saham ini masih bisa berlanjut dengan buy on weakness mungkin di 1100 itu bisa dimanfaatkan untuk posisi buy on weakness-nya. Ya, penutupan hari ini di 1.260, menguat di 1,61%. Apakah harus menunggu di 1.100 ataupun di level penutupan hari ini tidak masalah? Dari sisi resisten tadi, Anda juga rekomendasikan sampai ke 1.400, Pak Yosep. Ya, kalau misalnya untuk hari ini sendiri, ini sebenarnya kita lihat resisten yang terdekatnya itu ada di 1.260-an, kayak gitu. Jadi ya di dekat-dekat dengan level hari ini, penutupan hari ini. Jadi kalau menurut saya kalau misalnya kita nunggu dulu, kita nunggu koreksinya dulu, ini bisa memperbesar profit loss ratio-nya kita kayak gitu. Jadi ini lebih oke lah kalau misalnya risk reward-nya lebih oke lah kalau misalnya kita nunggu ke 1.100. Kemudian juga dari posisi profitnya juga lebih lebar ya Pak, dan lebih banyak. Lebih lebar. Oke. Medco buy on weakness di supportnya di 1.100, kemudian resisten hingga di 1.400. Tadi dari sisi buy on weakness tadi juga sudah disampaikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kemudian sampilan kedua ada Saratoga Pak, juga direkomendasikan buy. Dari sisi investornya, untuk smart money-nya sudah cukup banyak masuk tidak Pak ke Saratoga sehingga juga direkomendasikan buy dalam hari ini? Untuk Saratoga, yes, pertimbangannya juga sama. Ini banyak smart money yang memborong saham ini, dan kalau misal kita ngelihat dari yang mengakhiri tren bearish dari awal Januari sampai ke akhir Januari, yang mengakhiri itu adalah ketika pengendali dari saham ini Pak Edwin Suryajaya itu memborong saham Saratoga kayak gitu. Jadi di akhir bulan Januari, di awal Februari itu Pak Edwin Suryajaya itu mulai memborong saham Saratoga, dan akhirnya mulai terjadi rebound. Dan kita lihat beberapa hari terakhir itu pola akumulasi juga semakin membesar untuk Saratoga. Jadi itu pertimbangannya untuk masuk menjadi saham pilihan. Baik, buy di level berapa Pak? Penutupan hari ini 15.90? Ya di 15.90 atau di bawah lagi, kalau misalnya di 1.500 itu lebih oke lah menurut saya. Baik, saham pilihan kedua ada Saratoga pemirsa. Kita akan coba lihat saham pilihan ketiga dari saham-saham berbasis media. Untuk SCMA juga direkomendasikan buy. Analisisnya Pak Yosep? Oke, untuk SCMA ini saham ini juga kalau misalnya kita lihat dari tahun 2002 akhir sampai sekarang, ini harga sahamnya ini udah terkoreksi cukup besar. Dan apa yang membedakan fase sideways yang sekarang dibanding sideways yang beberapa bulan yang lalu, yang sekarang ini mulai terlihat ada pola akumulasi. Jadi itu yang menurut saya lebih menarik, ini membuat saham SCMA ketika sideways seperti sekarang ini jauh lebih menarik karena melihat ada pola akumulasi yang dilakukan oleh smart money di saham ini. Jadi itu menurut saya pertimbangannya untuk SCMA. Baik, buy di level berapa Pak untuk SCMA 151 penutupan hari ini? Iya, di level penutupan hari ini pun menurut saya itu level yang cukup oke. Baik, kita beralih ke saham pilihan terakhir pemirsa untuk MPMX ini. Ya.
Analisis Anda, Mitra Pinastika Mustika TBK 1060 penutupan hari ini, Pak Yosep? Oke, untuk MPMX kalau misal kita ngelihat ini saham yang secara historis ini memberikan yield dividen yang cukup besar, dan biasanya ini yield dividennya ini dividennya itu diberikan di bulan Juni atau Juli. Kalau misal kita ngelihat sekarang kan sebenarnya MPMX ini masih bergerak di range 900 sampai 1000, nggak nyampe 1100. Jadi masih bergerak sideways lah, belum terjadi breakout. Jadi menurut saya ini level yang cukup menarik, dan kalau kita ngelihat mulai dari akhir Januari itu juga pola akumulasinya itu mulai terlihat. Jadi ya hopefully sembari kita menunggu biasanya yield dividennya ini cukup besar, dan kita juga bisa memanfaatkan capital gain-nya juga. Itu menurut saya pertimbangannya. Resisten berapa yang harus ditembus oleh MPMX, Pak, sebelum menembus di atas 1100-an, Pak Yosep, singkat saja? Di 1080 itu resisten terdekat. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Medco, Saratoga, SMA, dan juga MPMX. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, kita masih punya satu segmen lagi. Masih ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan coba ulas. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali. Ada menanyakan Aces, Pak, dari Bapak Angget dari Bekasi ini. Sudah profit sebenarnya, ambil posisi di 800. Kemana arahnya untuk sisa 2 hari perdagangan di pekan ini, Pak Yosep? Kalau untuk Aceh sendiri ini menurut saya kemungkinan untuk break level 850 ini masih cukup tinggi. Ini ada pola akumulasi. Jadi menurut saya di hold aja. Kalau misalnya masih simpan dari harga 800 itu masih bisa di hold lah. Baik, selanjutnya Bapak Victor dari Malang ini menanyakan saham Telkom, Pak. Sebelumnya sempat naik cukup tinggi untuk Telkom, namun dalam beberapa perdagangan terakhir lebih cenderung tertekan dan level 4 ribuan kembali ditinggalkan. Bisa masuk di harga berapa untuk Telkom? Kalau melihat yang terjadi di Telkom sendiri, sebenarnya memang ada distribusi dari investor asing mulai dari 21 Februari itu. Cuman sebenarnya kalau kita compare dengan yang mereka borong ini masih relatif kecil. Jadi di level sekarang ini menurut saya kalau misalnya nanti sore ternyata asing kembali memborong saham ini, bisa dicicil beli dengan target price mungkin nggak usah terlalu jauh dulu, di 4.200 lagi di previous high-nya juga itu bisa menurut saya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Yosep. Ada Bapak Wimur, ini tidak menyebutkan lokasinya, lebih menanyakan saham PMMP, Pak. PMMP. Ya, Pancamitra Multi Perdana TBK ini. Hari ini naiknya cukup tinggi. Kemudian dari beberapa informasi berkembang, ini berkaitan juga dengan saham afiliasi ini, Pak. Tapi kita akan coba ulas dari sisi teknikal saja, Pak. PMMP ini. Oke, kalau misalnya untuk PMMP sendiri, saya nggak bisa terlalu optimis dengan saham ini. Jadi hype-nya saham ini memang udah lewat ketika paslon tertentu ini diumumkan menang. Ini kita ngelihat harga sahamnya ini koreksinya udah konsisten kayak gitu. Jadi memang saham ini merupakan adik dari Cawapres 02 kayak gitu. Jadi beliau punya saham ini, jadi ya mungkin market berspekulasi di sini. Kalau misalnya kita ngelihat memang terjadi kenaikan nih di fase menjelang pilpresnya, tapi ketika udah lewat dari pilpres koreksinya langsung dalam. Jadi ya itu mungkin kalau misalnya kita langsung beli ketika harga ketika sesuatu itu sentimen itu udah dilempar ke market. Jadi menurut saya ini hype-nya udah lewat, distribusinya juga udah besar, kayaknya bisa ditinggalkan dulu lah untuk sementara waktu. Menurut saya seperti itu. Kemudian Bapak Hendra dari Jakarta, Pak, peluang untuk BBCA menembus all time high kembali. Karena hari ini menguatnya cukup signifikan dan sudah intraday-nya hari ini ditutup di level Rp10.000 saham kembali. Kalau untuk BCA dalam beberapa waktu ke depan saya cukup optimis ini masih bisa untuk menembus level all time high-nya lah ya. Cuman satu hal yang perlu dicatat itu ya kita lihat nanti
kita coba skenarionya lah, kalau misalnya ternyata asing ternyata tidak memborong saham ini, asing malah jualan saham BCA cukup besar hari ini, mungkin perlu diperhatikan. Tapi kalau untuk menyentuh level 10.025, menurut saya itu achievable untuk menembus level all time high sebelumnya. Baik, jawaban untuk Bapak Hendra di Jakarta. BBCA masih berpeluang untuk menembus all time high selanjutnya di 10.025, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program bersama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Yosep, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu Mas David, thank you. Baik, ada Bapak Yosep Gabetua, Senior Analyst of Creative Trading System. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.